Aku mau bentuknya sama dengan pai susu Bali. Dan tada, pencetak pai. Jadi sebelumnya aku nggak pernah pakai pencetak. Biasanya dibentuk pakai tangan langsung. Tepung terigu, aku pakai yang ada gambar painya. Bagi pemula seperti aku, mari kita menuju nutrition facts yang tidak tahu tentang protein tinggi, sedang, dan rendah ya. Di kemasan biasanya nggak dibuat bulat-bulat, itu termasuk tepung protein apa? Nah, kalau dari tepung yang aku beli ini, dalam 100 gram tepungnya mengandung sekitar 10 gram protein, jadi 10%-nya kan. Tadi videonya udah aku posting, tapi karena ada yang komen, Kak, itu termasuk protein rendah katanya. Terus aku googling lagi, aku cari, oh iya ya, kalau menurut Gislen ini termasuk protein rendah gitu. Aku juga baru tahu akhir-akhir ini kalau protein pada tepung itu bisa mempengaruhi teksturnya, kelembutannya, kekenyalannya, dan lain-lain. Oke, selesai urusan tepung. Sekarang kita balik ke alat ini. Jadi, cara menggunakannya adalah dengan ditekan-tekan dulu bagian tengahnya, baru kemudian bagian pinggir yang kita tekan dengan menggunakan alat ini. Kalau dari awal sudah ditekan-tekan seperti itu tanpa ditekan dulu bagian tengahnya, maka terlalu banyak nanti painya, agak ketebalan gitu. Over. Tada, begini hasilnya. Lebih bagus, nggak ketebalan. Begitu, ternyata memang jadi bikin dia lebih rapi dan layak untuk dijual sih kalau kayak gini. Terus kali ini yang isiannya tuh agak beda dari sebelumnya karena aku pakai maizena. Sisa aku masak pisang goreng madu kemarin masih ada. Dan ada sebuah kacauan. Kayaknya kalau mulus-mulus aja tuh malah aneh sih. Nggak ada proses belajar. Tuh, karena pas aku letakkan dia di oven, posisinya miring, terus di bulatan itu, yang pai bulatan, ini kan nggak sempurna, bagian tepinya tuh ada yang pecah, jadi kayak dia keluar dari sana juga. Yes, miring dan rembes. Akhirnya begini. Tapi nggak apa-apa lah. Tetap enak sebenarnya rasanya. Inisiatif yang bagus karena aku akhirnya beli pencetak. Secara bentuk udah bisa di atas sini kayaknya. Tinggal menyempurnakan rasanya lagi. Sebenarnya rasanya udah cukup enak, tapi untuk ngatur gitu gimana kematangannya, gimana kapan harus diangkat, itu tuh masih meraba-raba kayak gitu. Terus tingkat kemanisannya seperti apa, itu belum punya belum otomatis gitu di otak, itu masih sangat textbook, harus lihat video orang dulu atau kayak gini, harus dicoba terus. Untuk lo yang kedua hasilnya cukup bagus, tapi lebih enak lagi kalau misal dia lebih kering gitu, garing. Terus ini bisa dilepas, padahal sebelumnya nggak aku olesi mentega di loyang. Rasanya cukup enak. Dan yang paling lebih baik di antara ketiga jenis tadi adalah ini. Ini pertama kalinya aku bikin yang pakai rasa coklat gitu. Lebih enak ternyata dibandingkan yang susu. Untuk masa kali ini ya. Susu yang original maksudku. Di loyang yang ketiga ini rasa garingnya pas. Terus warnanya juga bagus gitu. Dibandingkan yang kedua tadi. Nah, di belakangnya juga bagus kan. Warnanya kayak kuning kecoklatan gitu. Garingnya juga pas banget itu. Ya, karena masaknya memang masih belajar, jadi hasilnya selalu bervariasi seperti ini. It's okay. Ketipisannya bisa dilihat, itu kan aku belah dua. Oke banget, aku suka. Tipe aku tipisnya kayak gini. Makasih, dadah.